kasih Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat bergabung kembali di dalam ibadah GGP Ecclesia Christi Online. Pagi hari ini kita siapkan hati kita akan masuk di dalam ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Mari biar setiap kita yang bernafas pada pagi hari ini kita boleh memuji kebesaran Tuhan. Sebab ajaib segala yang Tuhan perbuat bagi saudara dan saya. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sebab Engkau selalu ajaib dalam hidup kami. Dan ini setiap pujian umat-Mu kepadamu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Pertolongan kami di dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kasih penyertaan Tuhan. Kalau kami ada saat ini, kami sungguh percaya semua karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan layakkan kami. Mari Tuhan sucikan, kuduskan hati hidup kami Bapa. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan dengan hati yang tulus. Karena kami sungguh percaya
ketika kami menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, maka kami menikmati kuasa-Mu, mujizat-Mu, pemulihan-Mu terjadi di dalam ibadah ini Tuhan. Mari Tuhan, urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Dan urapi setiap jemaat-jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah Tuhan. Urapi Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan ingin menguasai hati pikiran kami sungguh percaya kuasa-Mu besar dan sanggup menghancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, jemaat yang dikasih Tuhan, mari saat ini kita mau sorakan haleluya kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita pagi hari ini. Saat ini, ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Haleluya. Bertepuk tangan memuji Tuhan. Saat ini, ku datang lagi bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Hari-hari telah ku lalui, bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Sebab itu peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, tuntunlah jalanku. Kaulah segalanya. Mari bersama-sama angkat tangan.
percaya dan aku yakin kan kuasanya yang menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak.
akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita siapkan keberadaan kita lebih lagi. Biar pagi hari ini mari kita minta kepada Tuhan, ajarkan setiap kami ya Tuhan, kebijaksanaan-Mu, bahkan pengetahuan yang baik melalui firman-Mu Tuhan. Sehingga semakin hari kami boleh semakin menyadari bahwa Engkau baik dalam kehidupan kami. Di dalam keheningan ku panggil nama-Mu, Bapakku yang baik yang mengasihiku. Ku tahu rencana-Mu
merasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Aku serami, Biarlah hidup kami selalu senantiasa mau menyenangkan-Mu. Karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan, ajarkan kami, setiap kami kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab ku percaya padamu. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua datang bersyukur kepadamu untuk segala anugerah kebaikan Tuhan yang terus melimpah dalam hidup kami. Bukti nyata kami saat ini ada oleh karena kasih sayang dan pertolongan Tuhan semata. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh meneguhkan, memberikan kekuatan bagi kami. Sehingga dalam perjalanan hidup kami terus bertumbuh iman kami dalam iman kepada Engkau Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami menolak berbagai hal yang mengganggu kami dalam kami akan merenungkan firman-Mu dalam nama Yesus. Kami taklukkan hidup kami di bawah kontrol kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga benar-benar hari ini kami siap untuk merenungkan firman Tuhan dan diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami baca, kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Hari yang indah bagi kita boleh ada dalam satu ibadah di tempat ini. Demikian juga dalam rangkaian pelantikan wakil gembala GGP Eklesia Kristi. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Saya ambil dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Sekali lagi 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Bapak Ibu bisa menyimaknya ya. Lembaga Alkitab memberikan judul berjaga-jaga. Demikian firman Tuhan ayat 1. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan
seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Puji Tuhan, sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan, diberkatilah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan pada saat ini saya berikan tema yaitu menantikan parousia. Sekali lagi menantikan parousia atau menantikan kedatangan Kristus kedua kali. Menantikan kedatangan Kristus kedua kali. Bapak Ibu, hari-hari ini kita banyak diperhadapkan dalam situasi dunia, ya baik secara alam bahkan manusia itu sendiri, dalam peristiwa-peristiwa yang membuat kita mencekam. Tetapi dalam bagian ini, saya ingin sampaikan bahwa ketika Paulus bicara tentang hal ini, bagaimana seharusnya hidup orang percaya yang siap menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sekali lagi, bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang siap menantikan parousia, yang siap menantikan kedatangan Kristus kedua kali. Banyak orang dibingungkan dengan peristiwa kedatangan Kristus kapan ya. Tetapi tadi kita sudah membaca bahwa gambaran itu dikatakan bahwa dia datang, ya diibaratkan seperti pencuri pada waktu malam. Dia tidak bilang-bilang, tahu-tahu dia datang. Seperti itulah ketika Yesus datang kedua kali, dia tidak memberitahu kapan. Tetapi Alkitab berkata bahwa kita harus siap sedia. Makanya dalam bagian ini saya lihat bahwa apa menjadi warning bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yang siap menantikan kedatangan Kristus kedua kali. Yang pertama saya mencatat di sini bahwa kita harus tetap hidup bercahaya. Sekali lagi, kita harus hidup bercahaya. Alkitab berkata bahwa kita ini adalah orang-orang terang. Orang-orang terang, orang-orang percaya, warga kerajaan Allah yang sudah diselamatkan karena kasih karunia Tuhan, yang sudah percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita masuk di dalam warga kerajaan Allah. Artinya bahwa kita layak disebut sebagai orang yang percaya yang siap menantikan Kristus datang kedua kali. Saudara, peristiwa-peristiwa seperti ini banyak orang mengatakan bahwa iya, nanti kapan, tanggal sekian, bulan sekian. Ya peristiwa berapa tahun yang lalu kita tahu di Bandung ya. Seorang pendeta, dia kumpulkan semua jemaat-jemaatnya, kemudian ada di satu tempat. Kemudian mereka berkata bahwa kami menunggu menantikan pengangkatan. Kami malam ini akan diangkat. Mereka mulai menjual harta kekayaan mereka. Kemudian mereka bilang bahwa kita kumpul di sini karena nanti hari ini akan terjadi pengangkatan. Malam itu tidak terjadi, besoknya tidak terjadi. Ya. Tetapi setelah ditelusuri, benar tidak terjadi? Terjadi juga. Tapi bukan Yesus angkat, polisi yang tangkap mereka.
Ya. Bukan Yesus yang angkat mereka, tetapi polisi yang angkat mereka. Gitu ya. Jadi kita lihat bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini banyak membingungkan kepada orang-orang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya Paulus menegaskan kepada jemaat di Tesalonika bahwa kita adalah orang-orang terang. Kita yang hidup karena kasih karunia Tuhan, yang diselamatkan, kita tidak akan masuk ke dalam masa kesukaran besar. Ada orang bilang bahwa ya sulit kita, nanti kita akan masuk ke masa antikris. Kita nanti akan menderita. Kalau kita punya pemahaman seperti itu, berarti kita tidak percaya tentang rapture. Kita tidak percaya tentang parousia. Kita tidak percaya bahwa kita akan diangkat bersama-sama. Di pasal sebelumnya, pasal 4 ayat 13 sampai ayat 18, bicara tentang kedatangan Kristus. Bahwa orang yang mati di dalam Tuhan, terlebih dulu dibangkitkan ketika Yesus datang kedua kali. Kemudian baru kita yang hidup, baru kita bersama-sama terangkat. Artinya bahwa sebagai orang yang percaya, kita tidak akan masuk kepada kesusahan besar tadi. Ya, kadang pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul. Saya bilang, kenapa kalian mau masuk di sana? Saya tidak mau masuk ke kesusahan besar. Saya tidak mau masuk ke masa antikris. Kita tidak akan masuk ke sana. Kita udah rapture, kita udah terangkat. Mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka nanti yang akan masuk ke sana. Jadi pastikan bahwa saya dan saudara ini akan terangkat bersama-sama di awan-awan yang permai. Amin. Bersama-sama dengan orang-orang kudusnya. Bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang sudah meninggal duluan. Yang percaya kepada Tuhan. Ketika Yesus datang, mereka terlebih dulu dibangkitkan, terangkat, kemudian baru kita dengan tubuh yang diubahkan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita ini adalah orang-orang terang. Kita ini adalah orang-orang percaya yang masuk dalam keluarga kerajaan Allah. Artinya bahwa pastikan bahwa saya menantikan Kristus datang mengangkat saya, menjemput saya di awan-awan. Kalaupun hari ini Yesus datang di awan-awan, pastikan bahwa saya juga masuk ke dalam kelompok orang-orang yang terangkat bersama. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita tetap hidup bercahaya, hidup di dalam terang, hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Tetapi ketika kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, tidak akan mempengaruhi keselamatan, tetapi kita terus menjalankan apa yang kita harus jalani saat ini. Dengan apa? Baca firman, berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan, kemudian bagaimana kita membina hidup kita, membina keluarga kita, membina jemaat kita, supaya mereka pun ada beriman, bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Saudara, kita tetap hidup bercahaya. Yang kedua, menantikan parousia, menantikan kedatangan Kristus kedua kali. Yang kedua adalah kita siap sedia. Bagaimana sih orang yang siap sedia? Mungkin orang berkata, kalau kita siap sedia, udah pokoknya kita enggak usah tidur-tidur deh. Kita melek aja terus, kemudian kita tunggu aja nanti Tuhan mau datang. Tetapi kita siap sedia, apa yang kita siapkan? Iman kita kepada Tuhan. Apa yang kita siapkan? Hidup kita yang benar di hadapan Tuhan. Siap sedia. Jangan kita tidur iman kita. Kita harus siap sedia. Bahwa kita ini adalah orang-orang terang. Orang-orang siang. Orang-orang yang sudah diselamatkan oleh karena Kristus. Waktu kita tidur, waktu kita berjaga-jaga, waktu kita hidup, tetap kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Artinya bahwa ketika kita berjaga-jaga bukan berarti nanti waktu kita tidur udah kita tidak berjaga-jaga, tetapi iman kita terus terjaga. Iman percaya saya dan saudara terus terjaga, sehingga dalam menjalani kehidupan ini kita tetap hidup memuliakan Tuhan. Kapanpun Tuhan datang menjemput kita, tandanya bahwa kita siap. Saya teringat ada satu film, saya lupa, mungkin ada sekitar 5 apa 10 tahun yang lalu. Judulnya Left Behind, ya. Menceritakan gambaran tentang peristiwa pengangkatan. Ya.
Ada pesawat, kemudian ada pilot, ada co-pilot. Tahu-tahu ketika terjadi peristiwa itu, pilotnya masih ada. Tetapi co-pilotnya sudah tidak ada di situ. Yang ada tersisa bajunya, baju seragamnya. Di dalam pesawat, penumpang-penumpangnya ada di situ kelihatan, wah mukanya kelihatan agak serem. Tetangganya itu lihatnya udah takut lah, lihat mukanya agak serem, badannya besar. Agak takut lihatnya. Tapi ketika peristiwa itu terjadi, yang di samping lihat, ini orang yang besar ini mana? Udah gak ada. Hanya ada baju. Ketika ada baju kemudian dia lihat di tasnya, di sampingnya. Di situ ada Alkitab. Wah, dia orang percaya kepada Tuhan, diselamatkan Tuhan. Demikian pun terjadi di mal-mal, di jalanan. Ada mobil-mobil tabrakan karena apa? Drivernya udah terangkat. Di mal ada ibu-ibu lagi dorong. Pakai kursi roda untuk orang tuanya. Tahu-tahu dia tinggal dorong, kursi roda aja yang didorong. Dilihat udah gak ada, hanya tersisa bajunya. Gambaran peristiwa rapture, gambaran peristiwa pengangkatan, gambaran peristiwa ketika Yesus datang kedua kali. Ketika kita lihat itu, waduh, ini benar-benar terus mengingatkan kepada kita bahwa kita terus pelihara iman kita. Siap sedia, kapanpun waktunya. Kalaupun misalnya, ya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya tetap beriman. Kalau misalnya Tuhan datang sekarang, saya maunya terjadi rapture langsung dari kehidupan ini langsung. Tetapi kalaupun kita harus melewati dengan kematian, kita nanti akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Ya, makanya saya bilang, kalau orang yang percaya kepada Tuhan, 2 kali hidup, 1 kali mati. Bagi mereka yang mati di dalam Tuhan, mati duluan ya. Tetapi ada yang hidup terus. Ketika Yesus datang, dia dalam kondisi hidup, kemudian terjadi pengangkatan, ya kita tidak melewati kematian. Tetapi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, 1 kali hidup di dunia ini, mati selama-lamanya pada kekekalan. Menderita lagi pada kekekalan. Nah, kita mau pilih mana? Kita bersyukur. Paulus terus mengingatkan melalui jemaat di Tesalonika, bahkan kita semua, bahwa saya dan saudara adalah orang-orang terang. Orang-orang yang terus bercahaya. Orang-orang yang masuk dalam keluarga kerajaan Allah. Orang-orang yang masuk dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Sehingga kita meyakini bahwa pada saat itu pun, kapanpun waktunya, kita siap. Karena siap atau tidak siap bagi kita, Yesus akan segera datang kedua kali. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati melalui renungan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Terima kasih firman ini mengingatkan kepada kami bagaimana sikap kami dalam menantikan kedatangan Kristus kedua kali. Terima kasih Tuhan, firman terus mengingatkan untuk kami terus bercahaya, untuk kami tetap hidup, untuk kami tetap jadi terang. Bahkan kami harus siap sedia. Terima kasih Tuhan, iman kami tetap kuat, tetap teguh. Dan pengharapan kami hanya kepada kekekalan, hanya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh responi firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami naikkan syukur kami. Haleluya. Mari kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian, anak-anakku yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Saat ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus mengingatkan kita sebagai orang yang percaya bahwa Allah begitu sangat menyayangi kita. Sehingga Ia memberikan Yesus
disalib sampai mati, maka penebusan terjadi. Sehingga saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal. Firman Tuhan di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-10 berkata seperti ini. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau berdoa secara pribadi. Kalau ada sesuatu yang menghalangi hubungan saya, hubungan saudara dengan Tuhan, mari saat ini, mari kita minta ampun sama Tuhan. Kita mau katakan dengan hati kita, Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan memberikan kesempatan untuk kami masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan begitu sangat menyayangi kami. Sehingga mau mengorbankan hidup sampai mati. Sehingga lewat penebusan itu, keselamatan menjadi milik kami. Ampuni kekurangan dosa kami Tuhan. Layakkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk air anggur, untuk roti perjamuan. Mari Tuhan, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Kuduskan Tuhan, kuduskan Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu untuk bisa membuka roti dan air anggur ini.
Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membacakan ayat firman Tuhan dan sekaligus menjadi pertanyaan dan Bapak Ibu akan menjawabnya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 berkata seperti ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Mari kita mengangkat cawan yang ada pada kita. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita mengangkat roti yang ada pada kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita membuka masker yang ada pada kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus mengatakan kepada murid-muridnya, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat cawan yang ada pada kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus mengatakan kepada murid-muridnya, ambillah, minumlah, inilah darahku. Mari kita minum dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau Allah yang besar dalam kehidupan kami. Haleluya. Dia Allah baik. Engkau baik Tuhan. Dia Allah, Kau baik bagi kami Tuhan. Dia Allah baik. Dia baik. Sungguh Kau teramat baik. Haleluya. Dia Kau Tuhan. Kau Allah yang layak kami puji Tuhan. Ya Allah baik. Haleluya. Dia Allah baik. Dia baik. Kau Allah yang besar. Ya Allah baik Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang baik Bapa. Haleluya. Allah baik. Dia baik bagi
Dia Allah baik dan doa akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Harsanto. Dia Allah baik. Kau baik Tuhan. Dia Allah baik. Haleluya Tuhan. Dia Allah baik. Haleluya. Kau baik Tuhan. Baik. Mari kita tundukkan kepala. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Pada hari ini kami masih bisa mendendangkan puji-pujian. Karena ketika anak-anak-Mu memuji dan memuja-Mu, Engkau akan senang. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami semua untuk mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Semua ini adalah anugerah yang luar biasa. Di tengah-tengah terhimpitnya manusia di dunia ini karena pandemi COVID-19. Tetapi Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami semua untuk eksis pada pagi hari ini. Untuk bersama-sama ya Tuhan menghadapi satu perjamuan kudus. Karena itu Tuhan sebagai orang-orang percaya kami hanya dapat memuji dan muja-Mu dan mengucap puji syukur. Tuhan, urapi berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan sebagian isi hati-Mu. Urapi berkati keluarganya, urapi berkati kesehatan, urapi berkati pelayanannya. Biarlah nama-Mu saja senantiasa dipermuliakan. Dan siapapun yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, semua mengucap syukur dan menjadi pedoman hidup kami. Kami berdoa pada hari ini Tuhan, untuk para hamba Tuhan, baik di gereja Gerakan Pentakosta secara nasional, maupun di gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dan memberikan anugerah senantiasa para hamba-hamba Tuhan mampu terus melaksanakan tugas pelayanannya untuk melayani-Mu yang berarti melayani manusia, melayani umat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini tidak semuanya ada di tempat ini, tetapi mereka mengikuti secara virtual. Tuhan hadir di antara mereka. Tuhan menyapa mereka, Tuhan menghibur mereka, dan Tuhan mencukupi segala kebutuhan mereka. Yang sakit Kau sembuhkan, yang kekurangan Kau tambah-tambahkan, yang tercerai-berai Kau persatukan kembali Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan akan hadir dan Tuhan mencukupi segala kebutuhan mereka. Karena mereka adalah anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kami serahkan pemimpin-pemimpin kami dari presiden sampai yang terbawah. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai mereka. Tidak mudah memimpin bangsa yang sebanyak 260 juta ini. Tetapi karena Engkau, mereka akan mampu. Karena itu tanamkan dalam loh hati mereka, Tuhan akan takut akan Engkau. Sehingga apa yang mereka pikirkan, mereka ucapkan, mereka putuskan adalah dalam tuntunan-Mu semata Tuhan. Kami mengasihi bangsa Indonesia ini. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Kalau bangsa ini masih tetap eksis di tengah-tengah himpitan. Dan satu hal kami mensyukuri. Bangsa Indonesia masih dipercaya oleh bangsa-bangsa di dunia. Karena presiden kami Kau angkat menjadi pemimpin di G20. Itu atas yakin percaya Tuhan, karena kepercayaan dunia kepada presiden kami dan kepada bangsa ini. Karena Tuhan kami serahkan penyelesaian untuk menghadapi pandemi ini Tuhan. Para relawan, dokter,
sukarelawan yang didukung oleh TNI Polri, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami tidak sempurna, tetapi Engkaulah yang akan menyempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan memasuki di dalam acara pelantikan Wakil Gembala GGP Eklesia Kristi. Dan untuk selanjutnya saya menyerahkan kepada Bapak Pendeta Muda Harif Jafari selaku Wakil Sekretaris MADA DKI Jakarta. Baik, Bapak Ibu sekalian, beserta dengan jemaat yang mengikuti secara online, saat ini kita akan masuki acara pelantikan Wakil Gembala Jemaat GGP Eklesia Kristi. Oleh sebab itu, saya sebagai Wakil Sekretaris dari MADA DKI Jakarta dan sekitarnya akan membacakan surat keputusan. Surat keputusan nomor 63 garis miring SK garis miring MADA GGP garis miring 11 garis miring 2021. Majelis Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya, Gereja Gerakan Pentakosta, tentang penetapan Wakil Gembala Jemaat Eklesia Kristi, Gereja Gerakan Pentakosta. Majelis Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya, Gereja Gerakan Pentakosta. Membaca surat pengusulan Majelis Jemaat Eklesia Kristi Gereja Gerakan Pentakosta nomor 25 garis miring MJ garis miring GGP EC garis miring 10 garis miring 21 tanggal 30 Oktober 2021 tentang usulan penetapan Wakil Gembala atas nama Pendeta Dr. Andes Harsanto Adi MM MTH. Menimbang A. Bahwa dalam rangka memperlengkapi orang-orang kudus untuk membangun tubuh Kristus, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Wakil Gembala Jemaat Eklesia Kristi Gereja Gerakan Pentakosta. B. Bahwa berdasarkan huruf A di atas, maka Pendeta Dr. Andes Harsanto Adi MM MTH dipandang telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Wakil Gembala Jemaat Eklesia Kristi Gereja Gerakan Pentakosta. C. Bahwa berdasarkan huruf A dan B di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Majelis Daerah DKI Jakarta dan sekitarnya, Gereja Gerakan Pentakosta. Mengingat A. Tata Tertib Gereja Gerakan Pentakosta tahun 2015, bab 3, pasal 6, ayat 4c. B. Peraturan Majelis Pusat Gereja Gerakan Pentakosta, bab 4, pasal 12. Memperhatikan 1. Rekomendasi Majelis Wilayah 1 DKI Gereja Gerakan Pentakosta nomor 0014 garis miring REK garis miring Mawil 1 GGP garis miring 11 garis miring 2021 tanggal 3 November 2021. 2. Keputusan Rapat MADA DKI Jakarta dan sekitarnya Selasa tanggal 4 November 2021 tentang penetapan Wakil Gembala Jemaat Eklesia Kristi Gereja Gerakan Pentakosta. Memutuskan, menetapkan, pertama, nama Pendeta Dr. Andes Harsanto Adi MM MTH. 2. Tempat tanggal lahir Surabaya tanggal 7 Oktober 1955. Tempat pelayanan Jemaat GGP Eklesia Kristi sebagai Wakil Gembala Jemaat Eklesia Kristi Gereja Gerakan Pentakosta. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah serta diperbaiki
jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya. Ketiga, asli surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 November 2021. Majelis Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya, Gereja Gerakan Pentakosta, Pendeta Romi Stefan Palit, MTH sebagai ketua, Pendeta Olga Vineke Tiwo sebagai sekretaris. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat Majelis Pusat GGP, Majelis Wilayah 1 DKI, Gembala Majelis Jemaat GGP se-DKI Jakarta dan sekitarnya, dan diarsip. Demikianlah surat keputusan yang sudah saya bacakan. Dengan ini saya mengundang Bapak Pendeta Dr. Andes Harsanto Adi untuk maju ke depan, berserta dengan Pendeta Romi Stefan Palit. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan pembacaan SK. Sebelum kita masuk dalam pelantikan, saya membaca satu bagian firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 1-4. Dalam ringkasannya adalah, gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu mau berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah saudara menyatakan kehendak hati saudara untuk menerima tanggung jawab jabatan sebagai wakil gembala Jemaat Eklesia Kristi, dengan ini saya akan persilakan saudara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini di hadapan Allah dan jemaatnya sebagai saksi dengan tulus hati. Dan mohon dijawab setelah selesai saya membacakan seluruh pertanyaan dengan menjawab, ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Sekali lagi jawabannya, ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Pertanyaan pertama, apakah saudara percaya bahwa saudara dipanggil oleh Tuhan melalui gerejanya untuk menjabat pekerjaan suci, yaitu jabatan sebagai wakil gembala GGP Eklesia Kristi Jakarta? Yang kedua, apakah saudara percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah sesungguhnya firman Allah? Pertanyaan selanjutnya, berjanjikah saudara bahwa dalam melaksanakan tugas akan mematuhi tata dasar dan tata tertib gereja, serta peraturan pelaksanaan TD, TTG, serta peraturan lainnya yang dikeluarkan GGP? Yang keempat, apakah saudara mengakui akan asas pengajaran Gereja Gerakan Pentakosta dan berjanji tidak akan mengajarkan jemaat bertentangan dengan asas pengajaran tersebut? Apakah jawab saudara? Ya, saya percaya dan berjanji dengan sepenuh hati. Puji Tuhan. Tuhan pasti menolong dan memampukan saudara dalam mewujudkan jawaban saudara. Ada tekad iman, nanti saudara bisa mengikuti saya untuk mengucapkan tekad iman ini. Tekad iman, oleh kemurahan Allah. Oleh kemurahan Allah. Kami telah menerima kesempatan pelayanan ini. Kami telah menerima kesempatan pelayanan Allah ini. Kami adalah hamba-hamba Kristus. Kami adalah hamba-hamba Kristus. Yang akan membagi-bagi berkat Allah. Yang akan membagi berkat-berkat Allah. Dengan menerangkan rahasia-rahasia Allah. Dengan menerangkan rahasia-rahasia Allah. Yang dipercayakan kepada kami. Yang dipercayakan kepada kami. Puji Tuhan. Berdasarkan jawaban atas pertanyaan dan tekad iman
yang diikrarkan serta berdasarkan surat keputusan yang kita sudah dengarkan, sudah dibacakan tadi, maka sebagai hamba Allah, dengan ini saya sebagai Ketua Majelis Daerah DKI Jakarta dan sekitarnya melantik dan meneguhkan saudara sebagai wakil gembala jemaat Gereja Gerakan Pentakosta Jemaat Eklesia Kristi. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kiranya Bapa di sorga dalam Yesus Kristus telah meneranginya dengan Roh Kudus. Haleluya. Kita masuk dalam pentabisan. Saya mengundang Ibu Pendeta Yola Pinaria bisa mendampingi suami. Saya mengundang juga hamba-hamba Tuhan, ya, pelayan gerejawi, pendeta atau pendeta muda bisa naik ke atas, ya, untuk sama-sama kita akan berdoa. Aku berserah. Amin. Haleluya. Aku hamba-Mu ini. Haleluya. Bapa yang Maha Suci, yang memanggil Engkau di dalam jabatan yang suci ini, memberkati saudara dan mencurahkan kekuatan oleh Roh Kudus, agar supaya pelayanan-Mu ini memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus dan menjadikan bahagia dan selamat bagi jemaat yang dilayani. Agar kesaksian-Mu baik dengan perkataan, dengan tingkah laku, dan menjadi kesaksian kasih Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebagai hamba Allah yang Tuhan percayakan untuk melaksanakan tugas ini, kami mentabiskan hamba Bapak Pendeta Dr. Andes Harsanto Adi, MMMTH, sebagai wakil gembala Gereja Gerakan Pentakosta Jemaat Eklesia Kristi. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa, urapan-Mu Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Mu akan terus menyertai pelayanan hamba-Mu Tuhan, dengan firman, dengan kebenaran Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan, menjadi kesaksian di dalam pelayanan, khususnya di Jemaat GGP Eklesia Kristi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami melepaskan berkat-Mu Tuhan kepada dua hamba-Mu ini Tuhan, sehingga Tuhan mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan rasa takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mohon berkat-Mu Tuhan tercurah bagi hamba-Mu. Kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan acara selanjutnya, yaitu pelantikan panitia Natal. Saya persilakan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mendengar nama-nama dan saat ini bersama keputusan majelis, maka saya sebagai hamba Allah, sebagai gembala sidang akan melantik
Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai panitia Natal, kiranya Allah di surga di dalam Yesus Kristus dan penyertaan kuasa Roh Kudus akan memampukan mereka. Sehingga mereka bisa bekerja sama karena mereka sadar ini adalah pelayanan Tuhan. Dan mereka akan bersama-sama melayani Tuhan sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Oleh sebab itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan satu pujian melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Sebab Tuhan lebih dulu melayani. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Hari ini telah berdiri hamba-hambamu Tuhan. Dan bersama-sama di dalam panitia Natal Tuhan. Kami sungguh percaya kasih anugerah Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka menyadari ini pelayananmu Tuhan. Ini milikmu Tuhan. Mereka hanya sebagai alatmu Tuhan. Sebagai hamba yang mereka mau untuk melayani bersama. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Oleh karena itu Tuhan. Biarlah urapanmu, penyertaanmu hadir di dalam kehidupan mereka. Memampukan mereka. Sehingga mereka dapat bekerja sama. Melayani bersama-sama Tuhan. Urapi Tuhan. Mampukan mereka Tuhan. Di dalam nama Allah, Anak dan Roh Kudus. Hamba-Mu meneguhkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Atas kasih anugerah Tuhan, kembali di minggu pertama di bulan November 2021, kita diperkenankan Tuhan boleh beribadah, boleh mengikuti perjamuan kudus. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar pada siang hari ini dapat menguatkan iman percaya kita di dalam sisa hidup kita ini. Puji Tuhan. Warta Jemaat tanggal 7 November 2021. Atas nama majelis mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Romi Espalits sebagai Ketua Mada DKI Jakarta dan sekitarnya yang telah melayani kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan, kesehatan, keluarga, diberkati Tuhan. Bapak Ibu, saya akan lanjutkan dengan warta gereja. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun di bulan November, atas nama Gembala, majelis, dan seluruh hamba Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun. Baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun perkawinan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan, kesehatan, keluarga, usaha, pelayanan diberkati Tuhan. Amin. Berikutnya, bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan untuk kas gereja dan pembangunan, serta persembahan persepuluhan, dapat melalui transfer rekening Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 8000479758000 atas nama GGP Eklesia Kristi.
atau dapat menggunakan aplikasi pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Jemaat Tuhan juga dapat berpartisipasi untuk sumbangan COVID-19 yang dapat disalurkan melalui rekening gereja yang telah disebutkan tadi di atas dengan memberikan tambahan keterangan angka 19 di belakang nominal. Dan juga Bapak Ibu yang akan mengirimkan berupa sembako dapat menghubungi Ketua Gugus Tugas Bapak Weli Filipus. Atau dapat juga melalui WA Group GGP Eklesia Kristi. Bapak Ibu yang telah setia sebagai donatur atas nama Gembala Mengejelis mengucapkan terima kasih dan kiranya Tuhan memberkati pekerjaan usaha pelayanan diberkati Tuhan. Amin. Selanjutnya, ibadah Komisi Sekolah Minggu setiap hari Minggu pukul 11 akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu yang dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Berikutnya ibadah Komisi Youth setiap hari Minggu pukul 13 dan akan dilayani untuk hari Minggu ini oleh Bapak Hagai Hosea. Dimohon anggota Youth dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Berikutnya ibadah Komisi Remaja setiap hari Minggu pukul 13 atau jam 1 siang. Untuk hari Minggu ini akan dilayani oleh Bapak Yohanes. Bagi anggota remaja dimohon dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Berikutnya ibadah Komisi Wanita hari Selasa tanggal 9 November 2021 pukul 13 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Nana Fafi. Ibu-ibu dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya ibadah Komisi Pria hari Rabu tanggal 10 November 2021 pukul 18.30 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Harsanto Adi. Bapak-bapak dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Berikutnya pembinaan jemaat hari Kamis tanggal 11 November 2021 diadakan pada pukul 19 atau 7 malam. Dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Harsanto Adi dengan tema kerukunan dan kerjasama. Berikutnya ibadah persekutuan doa umum hari Jumat tanggal 12 November 2021 akan dilayani oleh Pendeta Romel Topa. Jemaat dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Terakhir ibadah raya hari Minggu tanggal 14 November pukul 9 pagi akan dilayani oleh Pendeta Denny Haryono. Jemaat Tuhan dapat mengikutinya melalui channel YouTube GGP Eklesia Kristi. Dan atas nama juga Gembala dan majelis mengucapkan selamat melayani untuk pelantikan tadi Wakil Gembala Bapak Pendeta Harsanto. Dan juga selamat melayani untuk seluruh panitia Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Mari kita doakan akan pelayanan kita untuk GGP Eklesia Kristi. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Amin. Baik, jemaat Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini, kita akan terlebih dahulu menyaksikan prosesi penyerahan tanda kasih kepada Ibu Eli Korompis selaku istri dari almarhum Wakil Gembala Bapak Pendeta Edi Korompis. Dengan ini saya mengundang kepada Bapak Gembala beserta dengan Ibu untuk menyerahkannya. Ibu Eli Korompis, kami dari Gembala, Wakil Gembala, dan Majelis akan menyerahkan bingkisan ini kepada Ibu.
kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan menyatakan pujian kita bahwa Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau saja yang layak menerima segala pujian, hormat dan kuasa. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Katakan, oleh karena kehendak-Mu ya Tuhan, semuanya telah ada. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Oh, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Yesus. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi katakan Hosana. Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Yesus. Katakan terpujilah Tuhan. Terpujilah, terpujilah, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Yesus. Selanjutnya untuk doa tutup dan berkah, saya serahkan kepada Bapak Gembala Timotius Simolang. Terima kasih Tuhan. Pujian syukur kami naikkan kepadamu. Tuhan senantiasa memampukan, menyertai kehidupan kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami dapat memuji, mengagungkan nama-Mu. Kami dapat mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan, jawaban dan penghiburan dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Memampukan kami dalam menghadapi situasi-situasi yang terjadi saat-saat ini. Sehingga kami dapat berkata, kami mampu semua karena Tuhan. Kami kuat semua karena Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari arahkan terus hatimu kepada Tuhan. Percaya sungguh kepada Tuhan. Maka kita akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan. Rancangan Tuhan besar dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput semua orang yang percaya kepadanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu.